Man kana yaumuhu khairun min amsihi. Siapa yang tahun 1445 ini lebih baik daripada tahun kemarin, fahuwa rabih, itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita beruntung, amin. Siapa yang tahun ini dengan tahun kemarin sama, man kana yaumuhu misla amsihi, tahun kemarin tahun ini sama saja, fahuwa khasir, dia rugi. Yang lebih parah lagi, man kana yaumuhu syarrun min amsihi, hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, fahuwa mal'un, dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Ustadz Somad lebih baik daripada tahun kemarin. Saya alhamdulillah tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dari mana? Tahun kemarin peci saya hitam, tahun ini peci saya emas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Somad jangan bangga dulu dengan peci emasnya. Nanti kalau mati, peci ini dibawa apa tinggal? Tinggal. Sorban ini dibawa apa tinggal? Tinggal. Mikrofon ini enggak ada Ustadz mati bawa mikrofon. Yang dibawa mati bukan peci, bukan sorban, bukan baju. Terpejam mata, gelap gulita, pegang ujung kain, masih ada jahitannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Gelap gulita, pegang ujung kain, sudah tak ada lagi jahitannya. Rupanya dia tidak dijahit, dia tidak digunting, tapi dia dirobek. Itulah kain kafan. Pertanyaannya bukan pertanyaan profesor, bukan pertanyaan S1, bukan pertanyaan S2. Pertanyaannya, marrabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Yang bisa menjawab itu hanya orang yang istiqomah. Ini banyak orang sekarang dia hafal, man rabbuka Allah, man nabiyuka Nabi Muhammad, ma qiblatuka Ka'bah, ma imamuka Quran, man ikhwanuka mu'minun muslimun. Habis itu dia nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji. Pas ditanya, sanggup kamu nanti pertanyaan mungkar nakir? Sudah hafal di luar kepala. Kita tidak menghafal karena waktu itu kepala kita sudah hancur dimakan cacing tanah. Saat itu kita menjawab dengan amal soleh, bukan amal somad. Amal soleh inilah yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan percaya, bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, alhamdulillah kepala saya sudah muncul. Ini masjid besar sekali, maka supaya jamaahnya tidak risau, tidak bingung, dibuatkan layar kanan dan kiri. Ini jamaah sudah melihat, terserah mau lihat yang mana. Saya mau lihat di layar aja, Ustadz kelihatan lebih gemuk, lihat di layar. Saya mau lihat langsung, saya mau memperhatikan, sama nggak wajahnya seperti yang di YouTube? Beda, yang di YouTube agak hitam dikit. Kenapa? Handphonenya belum diganti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan kita selama ini hanya di layar. Pertemuan kita malam ini langsung, sebagaimana kita bersama di Masjid Al-Faruq Sangatta, Masjid Agung Kebanggaan Kutai Timur. Begini jugalah nanti kita akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya salam alaika, ya
Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. 1445 tahun yang lalu dia hijrah meninggalkan kampung halamannya, tempat lahirnya, rumah orang tuanya, Ka'bah yang dimuliakan Allah, demi untuk sampainya syiar dakwah kepada kita. Dia tidak minta apa-apa dari kita, yang dia minta hanya memakmurkan warisannya. Apa warisan Nabi? Warisan Nabi yang dia tinggalkan sampai hari ini kita jaga, kita pelihara. Warisannya adalah masjid. Masjid ini adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sayang sama Nabi, bukan sekedar maulid Nabi, bukan sekedar Isra Mi'raj Nabi, bukan sekedar hijrah Nabi, tapi jaga warisan Nabi dengan salat berjamaah. Ini Ustaz Somad ngomong aja salat berjamaah, salat berjamaah. Dia sendiri tadi nggak hadir salat berjamaah. Saya musafir. Ada saja alasan Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tadi tetap berjamaah bersama tim Ustadz Abdul Somad Kalimantan. Jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah. Dari mulai hari Jumat saya sampai hari Sabtu, hari Ahad, malam terakhir, besok hari Sabtu, hari Senin saya akan pulang. Berjamaah tidak pernah tinggal. Doakan supaya Ustadz Somad istiqomah. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucuku sampai hari kiamat. Begitu juga dengan kita semua, sampai anak cucu kita semuanya memakmurkan masjid insyaallah. Amin. Yang pertama, bangunan di atas dunia adalah masjid. Bangunan yang kedua, masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil. Ya Rasulullah, ya, apa bangunan pertama yang kau bangun? Apa bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi? Masjid. Apa yang kedua? Masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kam bainahuma arba'un, 40 tahun lamanya. Dan sekarang apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Tadi saya dapat kiriman video tentara Israel memasukkan semen cor ke dalam sumur saudara kita di Palestina, supaya orang Palestina tidak bisa minum, hidup tapi kehausan, mati kelaparan. Mudah-mudahan Allah menghancurkan Yahudi sehancur-hancurnya. Mendengar suara takbir saya pula yang ketakutan. Kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, disitulah tak lama lagi Palestina akan merdeka insyaallah. Allahu Akbar. Mau tahu kapan Palestina merdeka dari Israel? Lihat besok salat subuh di Masjid Agung Al-Faruq. Insyaallah sama seperti malam ini insyaallah. Ya nggak bisa dong Pak Ustadz. Ini kan jamaahnya datang dari jauh-jauh. Nanti kan pulang masing-masing ke masjid, betul? Semua kembali ke masjidnya masing-masing. Silakan ke masjid masing-masing, tapi jangan sampai masjid besar tanpa jamaah. Saya tidak mengajak jamaah Sangatta untuk datang meramaikan Masjid Agung.
karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di luar saya payah berjalan, dari mulai rumah Pak Bupati, saya sangka ini rumah tertutup, ternyata banyak sekali, semua orang bebas masuk. Dulu saya waktu kecil, jangankan ke rumah Bupati, rumah RW aja susah masuk. Beruntung Bapak Ibu semua, saya bisa satu majelis dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Anggota Dewan. Kita doakan mereka menjadi orang-orang yang adil dan amanah. Amanah yang ada di pundak mereka, yang ada di ujung jari mereka, yang ada di ujung tangan mereka, itu tidak lama, hanya 10 tahun, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Maka kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita orang-orang yang menggunakan tanda tangannya, jabatannya, kekuasaannya untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati cinta kepada Ustadz, sayang kepada masjid, suka kepada tabligh akbar. Mereka meminta Ustadz Somad bekerja sama dengan KKP. Datang Ustadz Somad, Ustadz Somad pun datang. Coba kalau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati suka sama penyanyi dangdut, apa yang terjadi? Ibu-ibu semuanya pusing, bisa digoyang. Akhirnya bapak-bapak semua ingin supaya istrinya seperti penyanyi dangdut, rambutnya seperti disambar petir, 3 warna merah kuning kelabu, roknya pendek, tak layak disebutkan di masjid, tempat yang layak, tempat yang agung, tempat yang mulia. Mudah-mudahan diselamatkanlah Kutai Timur ini dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Alamnya memang cantik di tepi laut. Saya dalam perjalanan naik ke atas hotel, saya lihat Masya Allah. Tapi kalau terjadi tsunami, andai terjadi, di mana Ustadz Somad meninggal? Di Sangatta. Kita tidak takut kita mati di mana, karena kita semua akan menghadap Allah dan akan kembali ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita khawatirkan adalah bukan mati setengah mati, mati tidak, azab datang sampai hari kiamat. Kenapa azab itu datang? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada azab Allah. Kalau azab itu datang, dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja. Kalau tsunami datang, dia tidak menghantam rumah orang yang mabuk saja. Kalau gempa bumi datang, dia tidak menggoncang rumah orang yang LGBT saja. Semuanya kena, yang baik kena, yang buruk pun kena. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, insya Allah. Ini sekarang banyak orang yang mabuk saya, yang sakau saya, yang berzina saya, yang LGBT saya. Jangan urus neraka saya, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Dia tulis di baju kaos di belakang, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Lama-lama orang yang ngajak buat baik pun jadi takut ngajak buat baik. Betul? Betul kata jamaah. Memang yang mabuk kamu, yang minum khamar kamu, yang pakai sabu-sabu kamu, yang pakai narkoba kamu. Tapi kalau air laut itu datang, rumah aku kena juga, bodoh. Katakan demikian kepada dia. Inilah pentingnya tabligh akbar, supaya menguatkan jiwa yang lemah, yang rapuh, yang takut, yang cemas, yang tidak berani. Siap amar ma'ruf nahi mungkar, siap jaga Sangatta, siap jaga Kutai Timur. Takbir.